Kerusuhan demi kerusuhan di beberapa penjara di tanah air memantik wacana baru. Kementerian Hukum dan HAM akan mengkaji kembali peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi kepada napi tanpa terkecuali yang dinilai memberatkan napi narkoba dan koruptor. Dalam tempo 2 bulan, 4 kerusuhan melanda penjara. Segera setelah kerusuhan di penjara Bancai, Bandung, muncul wacana merevisi aturan pemberian remisi kepada napi extraordinary crime seperti kasus korupsi, narkotika, dan terorisme. Aturan yang bakal direvisi adalah peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Aturan ini diterapkan di era Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakil Menteri Denny Indrayana. Blade ini dibuat sebagai reaksi atas protes publik yang melihat royalnya pemberian remisi kepada napi koruptor dan pelaku kasus narkoba kelas berat. Belakangan, aturan ketat remisi ini dinilai sebagai salah satu biang keladi rusuhnya napi di penjara. Maklumlah, mereka merasa tidak berarti apa-apa meski berbuat baik di penjara. Remisi itu harus tetap ada. Kalau nggak bisa kita tahan ini nanti. Nggak bisa, nggak kuat kita nahannya. Berarti ada revisi ya, Pak? Ya pasti ada revisi lah. Nah itu yang bandar janganlah. Kan sekarang ini di dalam ini yang pengguna ada yang dapat 1 linting masuk 4 tahun. Ya, kau dapat 1 linting masuk 4 tahun dan tidak dapat remisi lah misalnya. Aku nggak sakit jiwa, kita bukan tidak mendidik lagi lah. Itu namanya udah mengapa? Sekarang ada 5 juta pemakai. Salah satunya, karena salah satu orang dikasih remisi itu ialah kalau dia berkelakuan baik. Artinya, karena tidak ada revisi, orang berkelakuan baik atau tidak baik tetap sama. Jadi kenapa remisi itu penting? Karena itu hak asasi, hak orang, supaya dia berkelakuan baik. Ya siapa saja, bahwa itu berkelakuan baik itu suatu insentif, remisi itu suatu insentif agar orang berkelakuan baik. Itu. Kalau Anda berkelakuan baik bisa remisi, kalau tidak kan. Menkumham Yasona Lauli akan mengembalikan syarat dan tata cara pemberian remisi ke aturan sebelumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 di mana remisi merupakan hak setiap narapidana. Dengan alasan ini, tahun 2015, Menteri Yasona Lauli memberikan remisi kepada lebih dari separuh terpidana korupsi. Kementerian Hukum dan HAM menilai remisi yang ketat akan menyebabkan lapas kelebihan kapasitas. Untuk mengurangi beban penjara, prioritas remisi akan diberikan kepada napi kasus narkoba. Maklum, sekitar 50% penghuni penjara diisi napi dari kasus narkoba. Kenapa ya remisi harus diutek-utek, itu sudah memang sudah ditentukan sebagai haknya. Soal berlaku kepada semuanya sama jawabannya. Tapi nanti yang membedakan itu adalah kalau dari asesmen kita. Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2012 disambut politisi di parlemen. Iya, jadi persoalannya kan karena koruptor, kemudian juga pelaku terorisme dan juga napi narkoba itu kan harus mendapatkan remisi jika mereka bersedia menjadi justice kolaborator. Itu yang menyebabkan kami kemudian meminta agar pemerintah merevisi atau kemudian kita revisi Undang-Undang Pemasyarakatan, poin-poin yang kita anggap ada baik di PP 99 2012 kita masuk ke dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Berbeda dengan pemerintah dan parlemen, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium bau busuk di balik rencana revisi peraturan pemerintah nomor 99. Menarik misalnya ketika bicara soal kerusuhan lapas di Jawa Barat baru-baru ini kan tiba-tiba saja isu yang muncul adalah revisi PP 99 tahun 2012. Tanda kutip kita sebut penumpang gelap yang memasukkan isu soal revisi PP 99 tahun 2012. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 merupakan perubahan kedua dari PP nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam PP ini, syarat remisi untuk napi yang melakukan kejahatan luar biasa seperti koruptor, terorisme, penjahat narkoba diperketat. Untuk koruptor,
paling tidak ada 2 syarat penting yang harus dipenuhi agar bisa mendapat remisi. Selain harus tercatat dan diakui menjadi justice collaborator, ia diharuskan membayar lunas denda sesuai putusan pengadilan. Kalau revisi PP 99 2012 ini direvisi gitu ya, kita melihat bahwa nampaknya pemerintah bisa dianggap sebagai upaya untuk memberikan banyak keistimewaan buat para koruptor. Gitu ya. Dari catatan ICW paling tidak kita sendiri mencurigai bahwa ada kepentingan sejumlah elit partai politik gitu ya untuk mengusulkan PP 99 2012 ini. Bisa terlihat misalnya dari beberapa RDP antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi 3 dan kemudian kunjungan dari beberapa politisi atau Komisi 3 DPR ke lembaga LP Sukamiskin. Isu yang selalu dibangun adalah revisi PP 99 2012. Jadi kita nggak boleh pakai perasaan. Kalau memang mau dihukum berat, hukumlah berat ketika diproses pengadilan. Ya, bahwa ketika dia menjadi narapidana, dia berlakulah undang-undang pemasyarakatan. Jadi berlaku undang-undang pemasyarakatan untuk dia. Karena itu dia harus mendapatkan hak itu asal dia berkelakuan baik. Bahwa kemudian ada persoalan di lapas, obral remisi atau pengawasan minim dan lain sebagainya, itu tanggung jawab Kemenkumham untuk membenahi lapas itu sendiri. IJ melihat ada 8 alasan kenapa kita harus menolak rencana yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2012 itu menyebutkan bahwa di program jangka menengah dan jangka panjang itu didorong pengetatan pemberian remisi buat koruptor, bukan bicara soal pelonggaran syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat buat koruptor. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung tahun 2013 itu juga menyatakan bahwa PP 99 2012 ini tidak melanggar undang-undang tentang pemasyarakatan, undang-undang hak asasi manusia, dan undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi judicial review yang diajukan oleh 6 atau 8 koruptor ini dimentahkan oleh Mahkamah Agung. Jadi tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ini berlaku diskriminatif dan sebagainya. Yang keempat, koruptor itu kan kejahatan luar biasa. Jadi kalau negara sudah mengamini menempatkan koruptor sebagai kejahatan luar biasa, artinya apa? Perlakuan terhadap koruptor itu juga bukan luar biasa mengkortingnya, tapi luar biasa memberikan efek jerah buat pelaku. Perdebatan pemberian remisi kepada pelaku kejahatan luar biasa terus bergulir. Apapun ujungnya, semoga keputusan baru tidak reaktif dan tidak memicu masalah baru.